Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya pagi ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat, ya, tetap di rumah, belajar dari rumah. Baik anak-anak ibu semuanya, pada pertemuan ini kita akan masuk kepada materi yang baru tentang peraturan perundang-undangan. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan memasuki materi tentang peraturan perundang-undangan. Baik anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian dapat memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Jadi nanti kalian akan bisa melihat ya bagaimana bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Baik anak-anak semuanya, kita mulai saja dengan makna tata urutan peraturan. Jadi kalau kita lihat peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 tertulis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan berupa dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara atau pejabat yang berwenang seperti DPRD, DPR, Presiden, dan Gubernur. Itu kalau dikatakan dengan makna ya peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa pengertian peraturan perundang-undangan dari berbagai tokoh. Ya, yang pertama adalah seorang tokoh yang bernama Bagirmanan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang mempunyai fungsi legalitas sesuai dengan tata cara yang berlaku. Kemudian yang kedua, seorang ahli yang berpendapat yaitu Suhino yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki beberapa makna. Pertama, proses atau tata cara pembentukan tata cara peraturan perundang-undangan dan jenis tingkat yang tertinggi atau undang-undang sampai tingkat yang terendah ya yang dihasilkan oleh atribusi atau delegasi dan kekuasaan perundang-undangan. Kedua, keseluruhan produk peraturan perundang-undangan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, A. Hamid menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu. Biasanya disertai dengan saksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat. Baik, itu beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ahli tentang peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita lanjut dengan peranan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Alasan pentingnya peranan peraturan perundang-undangan bagi suatu negara Indonesia menurut Bagirmanan antara lain A. merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah diketemukan kembali, dan mudah untuk ditelusuri. Kemudian yang B, memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan mudah
diidentifikasi dan ditemukan kembali. Kemudian yang ketiga, adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga diperiksa dan diuji kembali. Ya, memungkinkan ya diperiksa dan diuji kembali baik dari segi formal maupun dari segi materi. Nah, yang keempat ya atau yang D, pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Ya, jadi anak-anak ibu semua, itulah peranan dari peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ya, peraturan perundang-undangan itu fungsinya apa? Ya. Jadi selanjutnya fungsi peraturan perundang-undangan. Ya, menurut Bagirmanan, peraturan perundang-undangan itu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Nah, sekarang kita lihat fungsi internal itu berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara. Fungsi internal tersebut terdiri dari fungsi penciptaan hukum, pembaruan hukum, fungsi integrasi, dan fungsi kepastian hukum. Ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi eksternal, yaitu peraturan perundang-undangan terdiri dari fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan. Nah, jadi ada dua fungsi dari peraturan perundang-undangan ya yang perlu kalian ketahui ya sebelum kalian nanti melihat bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kemudian bagaimana sistem ya penetapan peraturan perundang-undangan itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, jadi anak-anak ibu semuanya, untuk pemahaman nanti kalian akan ibu berikan lembaran kerja dan kalian bisa pahami kembali dalam bab 3 ya, karena di sini untuk pemahaman tentang hukum ini tentu perlu pelatihan-pelatihan. Jadi kalian nanti bisa lihat tugas-tugas dari ibu di classroom ya. Jadi tugas-tugas nanti ibu bagikan di classroom, kalian boleh jawab di sana ya dalam lembaran kerja yang ibu berikan. Baik, untuk kesempatan hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan kalian boleh ajukan di dalam WA grup kelas kita. Nah, kemudian juga kalian bisa bertanya langsung di classroom. Dan ya selanjutnya ya kita akhiri video pembelajaran materi yang ibu berikan tentang peraturan perundang-undangan untuk pertemuan pertama ini. Ya, selanjutnya nanti kita pindah ke WA group dan juga classroom. Sekian, terima kasih atas segala perhatian kalian semuanya. Selamat pagi, salam PPKN, tetap semangat, belajar dari rumah ya. Kalian tetap tertib dan tidak kemana-mana. Terima kasih.